Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video pembelajaran dengan judul Konsep Dasar Ilmu Sosial pada IPS. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Eka Yusnaldi MPD. Saya Jian Fauzia. Saya Nur Aziza Siregar. Saya Kesi. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Kata sosiologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu sosial yang artinya teman, keluarga, masyarakat, dan logo yang berarti ilmu. Secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang belajar tentang masyarakat. Adapun objek bahan yaitu kehidupan sosial, gejala-gejala, proses kontak antar individu dalam masyarakat yang mempengaruhi kesatuan individu itu sendiri. Adapun objek resmi yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi manusia dengan manusia serta proses yang timbul dari interaksi manusia tersebut di dalam masyarakat. Selanjutnya, objek budaya yaitu faktor yang mempengaruhi interaksi antar manusia dan masyarakat. Objek agama yaitu faktor yang dapat memicu interaksi sosial masyarakat serta mempengaruhi hubungan manusia di dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi. A. Proses sosial dan ketentuan sosial pembentukan masyarakat. Yang B. Struktur sosial masyarakat. C. Unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin tidak hidup kelompok sosial masyarakat. D. Faktor-faktor yang penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan kehidupan yang sering di masyarakat, pengertian terhadap lingkungan sosial manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar manusia. Yang keempat, perencanaan dan peningkatan pembangunan masyarakat. Yang kelima, perencanaan pembangunan sosial. Yang keenam, peningkatan perencanaan pendidikan, peningkatan pengendalian jalan sosial. Konsep dasar sosiologi. A. Budaya adalah seluruh warisan dari masa lampau berupa perilaku manusia yang sekarang berfungsi efektif dalam keturunan secara sosial atau social heredity. B. Norma. Bahwa norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. A. Objek material ini meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer. Yang B. Objek formal. Dalam objek ini merupakan cara pandang dan cara pikir terhadap objek material dari sudut geografi. Yang C. Objek sosial. Objek sosial meliputi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di dalam ruang, mencakup aktivitas sebagai makhluk sosial. Untuk ruang lingkupnya, yang satu, persebaran dan hubungan umat manusia di permukaan, kajian terhadap aspek tempat tinggal manusia serta bagaimana cara menempatkannya. Yang kedua, interaksi timbal balik antar manusia dengan lingkungan fisik atau alam yang merupakan sebagian studi keanekaragaman regional. Yang ketiga, kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah yang memiliki karakteristik khusus. Untuk tujuan dan manfaat, A. Sebagai pengetahuan geografi, bertujuan mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan prosesnya, mengembangkan pengetahuan, peluang dan keterbatasan sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Yang B. Sebagai keterampilan geografi, bertujuan mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan. Yang C. Sebagai sikap geografi, bertujuan menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar dan mengembangkan. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomos atau oikonomia, di mana Aiko yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti peraturan atau hukum.
dan secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Adapun objek kajian ilmu ekonomi ialah keseluruhan kegiatan perekonomian manusia. Keluasan kajian tersebut menyebabkan ruang lingkup dalam bidang ekonomi dikenal menjadi dua, yaitu bersifat mikro dan makro. Ruang lingkup ilmu ekonomi yang pertama yaitu ekonomi makro atau makroekonomi. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keseluruhan perilaku ekonomi melalui pemakaian efisien sebagai faktor produksi demi mencakup kemakmuran masyarakat yang maksimum. Yang kedua ialah ekonomi mikro atau mikroekonomi. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keseluruhan aspek-aspek individual dari suatu kegiatan ekonomi. Manfaat dan tujuan ilmu ekonomi. Yang pertama, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan-tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu manusia memahami pola perilaku ekonomi suatu masyarakat. Yang ketiga, membantu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Konsep dasar ekonomi. Yang pertama, konsep dasar sentral adalah kelangkaan, bahwa setiap masyarakat dihadapkan pada masalah kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, karena sumber yang langka ini, orang harus berupaya mengembangkan metode produksi yang baru hingga timbullah spesialisasi yang menguntungkan. Yang ketiga, sistem spesialisasi menyebabkan ketergantungan antar satu dengan lain saling menguntungkan. Yang keempat, setiap masyarakat yang menginginkan sesuatu harus ke pasar untuk memperoleh barang dan jasa, maka harus ada interaksi sosial. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Konsep dasar ilmu politik. Yang pertama, pemerintah yang berdaulat. Kedua, bentuk-bentuk demokrasi. Ketiga, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, lembaga-lembaga tinggi negara. Adalah istilah kata Yunani yang berasal dari kata anthropos atau manusia dan logos cerita atau fakta. Ruang lingkup antropologi itu ada dua, yaitu antropologi fisik. Antropologi fisik itu dibagi dua. Yang pertama, paleoantrologi, yang kedua, somatologi. Yang kedua, yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, prehistori, kedua, etnolinguistik, dan yang ketiga, etnologi. Adapun tujuan dan manfaat antropologi yaitu yang pertama, mendeskripsikan selengkap mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai hidup belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia. Yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia. Konsep dasar antropologi itu ada tiga. Yang pertama yaitu evolusi sisi kultural. Yang kedua, evolusi konvergen. Yang ketiga, evolusi divergen. Sejarah dapat disebut sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Sejarah selalu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, tidak semua yang terjadi di masa lalu dapat dikatakan sebagai sejarah. Menurut Astawa, secara keilmuan, sejarah memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan fokus kajian sejarah manusia, sedangkan objek formal digunakan untuk mengkaji objek materialnya.
Psikologi sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Sedangkan sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan antar individu. Tujuan dari psikologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, situasi sosial tidak semuanya baik, sehingga peserta didik perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi sosial agar tidak tersugesti oleh situasi sosial yang tidak baik tersebut. Yang kedua, peserta didik dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif. Dan yang ketiga, peserta didik dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama individu dalam masyarakat sehingga memudahkan melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan kepada tujuan dengan sebaiknya. Konsep dasar, reaksi kejiwaan seperti sikap, emosional, perhatian, kemauan, kemudian juga memotivasi, harga diri, dan lainnya sebagainya yang tercakup dalam psikologi sosial. Ilmu pengetahuan sosial memprogramkan pendidikan dengan konsep-konsep terpilih dari ilmu-ilmu sosial untuk merusak warga negara yang baik. Dalam kaitan dalam mengajar terhadap calon guru sekolah dasar, ilmu pengetahuan sosial memberikan pemantapan wawasan tentang konsep-konsep dan keterampilan dasar pendidikan IPS sekolah dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, IPS memberikan pedoman tata cara untuk berinteraksi antara individu maupun kelompok dengan baik. Hubungan antara fakta, konsep, dan generalisasi sungguh erat. Fakta merupakan segala sesuatu yang dapat dihayati atau dipahami, yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan konsep merupakan susunan fakta-fakta secara sistematis yang berkaitan antara fakta di dalamnya. Dan generalisasi merupakan pernyataan tentang hubungan antar konsep yang mengandung fakta-fakta di dalamnya, sehingga antar fakta, konsep, dan generalisasi merupakan suatu kepaduan yang utuh dalam penyusunannya. Dalam setiap disiplin ilmu sosial akan terdapat konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa konsep yang terdapat dalam ilmu sosial, yaitu konsep dasar ilmu sejarah, konsep dasar geografi, konsep dasar ilmu ekonomi, konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan, konsep dasar sosiologi, konsep dasar antropologi, dan konsep psikologi sosial.